Hari ini kita akan membahas tentang keperwiraan Rasulullah. Selain sebagai nabi, Rasulullah juga sebagai panglima perang. Nah, perang-perang yang diikuti oleh kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy ini ada 3, yaitu yang pertama perang Badar. Pada perang Badar, kaum muslimin mengalami kemenangan. Yang kedua yaitu perang Uhud. Pada perang Uhud, kaum muslimin sayang sekali mengalami kekalahan. Yang ketiga yaitu perang Khandaq. Pada perang Khandaq, kaum muslimin mengalami kemenangan juga. Perang yang pertama terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yaitu perang Badar. Disebut perang Badar karena perang itu terjadi di desa Badar pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Strategi yang dipakai yaitu dengan menguasai penampungan air atau sumur. Dari jumlahnya, kaum muslimin 314 dan kaum kafir Quraisy 1000 orang. Di situ dapat disimpulkan 1:3. Berikut ini adalah strategi perang Badar. Sebenarnya jarak antara kota Madinah dan Mekah ke desa Badar itu sama saja. Di sana ada sebuah mata air. Ketika Rasulullah dan para sahabat sampai terlebih dahulu di desa Badar, mereka menguasai penampungan air tersebut atau sumur tersebut. Ketika orang-orang dari Mekah datang ke desa Badar, mereka tidak berani mengambil air itu. Kita bayangkan saja, kita sedang berperang dengan orang yang kehausan. Setelah perjalanan jauh kehausan, maka mana yang lebih menang? Walaupun 1:3, kalau musuhnya kehausan pasti menang yang 1. Maka Rasulullah dan para sahabat menang pada perang Badar ini. Perang kedua yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy adalah perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di kaki Gunung Uhud. Waktunya yaitu bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriah. Penyebabnya karena kaum kafir Quraisy ingin menuntut balas atas kekalahan pada perang Badar kemarin. Jumlah pasukannya kaum muslimin 700 orang dan kaum kafir Quraisy 3000 pasukan. Strategi yang dipakai dalam perang Uhud yaitu Rasulullah menempatkan 50 pasukan pemanah di atas puncak gunung Uhud dan gunung Rumman. Nah, ketika itu Rasulullah juga berpesan pada ke-50 pasukan pemanah agar jangan sampai turun. Apapun yang terjadi jangan sampai turun ke bawah. Awalnya, pasukan kaum muslimin mengalami kemenangan. Tetapi ada sebab-sebab kekalahan dalam perang Uhud. Yang pertama, yaitu adanya kaum munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay tidak mau berperang. Mereka lebih memilih kembali ke Madinah karena takut berperang karena pasukan kaum kafir Quraisy yang sangat banyak 3000 orang tadi. Yang kedua yaitu tentara panah yang diletakkan Rasulullah di atas bukit Uhud dan bukit Rumah tadi, mereka turun ke bawah, tidak mengindahkan perintah Rasul untuk tetap di atas. Mereka ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang yang sangat banyak tadi. Maka Khalid bin Walid memutarbalikkan yang asalnya tadi menang menjadi kalah. Perang ketiga yaitu perang Khandaq atau perang Ahzab. Disebut perang Khandaq karena di sekeliling kota Madinah dibangun parit. Disebut perang Ahzab karena merupakan perang antara beberapa golongan kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Kemudian jumlah pasukan mereka dari kaum muslimin berjumlah 3000 orang dan kaum kafir Quraisy berjumlah 10.000 orang. Strategi yang dipakai dalam perang Khandaq yaitu yang pertama, membuat parit di sekeliling utara kota Madinah. Jadi sebelah utara kota Madinah dibuat parit yang sangat dalam. Ini atas berkat saran dari Salman Al-Farisi dari Persia. Nah, di situ ketika pasukan dari Mekah datang, mereka kemudian terperosok ke dalam parit tersebut dan kaum muslimin langsung menembakinya dengan panah. Strategi yang kedua adalah mengadu domba musuh yang dilakukan oleh Nu'aim bin Mas'ud. Jadi diam-diam Nu'aim bin Mas'ud itu
mendatangi mereka, kemudian mengadu domba mereka sehingga timbul keraguan antara kabilah-kabilah tersebut. Setelah 1 bulan pasukan kafir Quraisy itu mengepung kota Madinah, nah datanglah bantuan dari Allah. Allah menurunkan badai disertai hujan deras yang sangat deras sehingga kemah-kemah mereka itu berterbangan. Api unggun mereka itu padam semua. Akhirnya bagaimana? Pasukan kafir Quraisy, pasukan Khandaq, mereka lari terbirit-birit meninggalkan kota Madinah. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.